apa ya? Mungkin orang lagi pusing mikirin virus kali mah. Gitu ya. Iya, jadi apa? Orang saya aja kucing ngumpul saya permisi mah. Ya, takut tersinggung aja saya. Kemarin saya sempat membuat 11 komedian yang gue paling suka, subjek fiksi. Kalau dia nggak masuk itu minta maaf. Cuman ada kemarin yang protes, itu yang udah meninggal gue nggak masukin. Kalau masuk kan ngeri juga gitu. Dan nomor 1 itu saya taruh Komeng, dan Komeng ada di sini atas permintaan banyak orang. Terima kasih. Komeng sempat komen juga ya. Nonton saya. Nonton, ya. Saya tuh bukannya nggak mau komen, nggak ngerti IT saya. Jadi, jadi cuma ngeliat aja pas Pak Helmy sedang memberikan ada 11 nama. 11 nama ya. Walaupun nama itu bukan nama benar semua. Jadi kan mungkin makanya Pak Helmy tidak bisa memberikan sertifikat. Oh iya. Karena kan bukan nama asli. Iya. Karena termasuk semuanya. Komeng ya. Alfian siapa? Bustami itu Bustami itu Bustami. Tadinya bus malam, cuman kan karena ada demo dari supir dan kondektur jadi Bustami. Bustami. Ya, Bustami. Alfiansa Bustami. Alfiansa Bustami. Ya. Komeng yang ngasih itu Mamo ya, Bang? Mamo pernah, terus Rudi Sipit. ya saya lupa antara mereka-mereka aja. Iya. Jadi ya gitu kan ya Pak Helmy ya. Kalau ada artis yang namanya ya bukan jelek sih sebenarnya, cuma mungkin menurut mereka kurang pandai. Kurang komersial. Kurang komersial dirubah. Kalau pelawak kan udah namanya keren. Iya. Dihancurin. Deddy Gumelar jadi Mii. Jadi Mii, ya. Jadi itu sama ya, Alfiansa Bustami Ya, jadi Komeng. Jadi Komeng. Dulu sebelum katanya namanya Simon, Meng. Siapa aja? Saya tuh banyak dipanggil Pak Mu pernah. Pak Mu pernah? Siapa? Iya. Terus sebelum Budi Anduk ngomongin coy, saya pernah. Jadi sempat waktu itu menyukai Merembelina Apartis Buah Nama kan lagunya kan. Oh, iya. Iya, tapi ternyata penting. Kan di akhirat dipanggil katanya. Kalau nggak ada namanya, "Hei, masuk surga, nggak enak." Iya. Jadi waktu di SK ya namanya Simon itu. Ya, di SK Komeng. Komeng. Di Radio Abri. Di Radio Abri. Emang sempat di Radio Abri? Pernah sempat. Ya Allah. Ya, waktu itu digajinya bulanannya magazin. Makasih. Ya, 12 peluru. Radio Abri. Waktu itu sih sebenarnya sudah juara di SK waktu itu Pak Helmy. Cuma kita nih biasanya kalau ada di tempat apa ya namanya? Sekarang gini, umpamanya orang ada yang nyari Pak Helmy. Iya. Pasti saya bilang, nggak ada. Gitu. Suruh ngapain sih? Ngawak, gua aja. Itu saya takutin. Gitu. Tapi akhirnya terjadi juga itu. Makanya waktu itu, cari radio lain aja gitu. Waktu itu sempat saya pernah juara gitu. Apa yang Diamor itu? Ya Diamor. Tapi akhirnya waktu itu Mas Kasino yang memaksakan ke sana. Akhirnya ya kita ke sana di Radio SK dan itu memang walaupun saya yang punya tapi saya nggak ngisi-ngisi di situ kan nggak enak karena SK orang banyak yang tahu suara Komeng gitu di situ. Ya. Suara kejayaan. Suaranya Komeng. Tapi memang nggak pantas kalau Simon gitu, memang cocoknya tuh Komeng ya. Iya, apapun. Cocok. Saya dengerin cerita-cerita loh, saya cari-cari ceritanya dengan Diamor itu, terutama dengan Rudi Sipit. Meng, apa arti Rudi Sipit untuk seorang Komeng? Dia yang mengajarkan saya lawak. Dan dia yang mencemplungkan saya. Sebenarnya Komeng itu aslinya nggak mau jadi pelawak ya aslinya ya? Kepengen jadi apa, Meng? Saya mau jadi sutradara. Sutradara? Kalau pada saat ketemu Rudi Sipit ya. Kalau sebelum ketemu Rudi Sipit, saya pengen jadi dokter. Yang benar. Ya, tapi setelah melihat Rudi Sipit, saya berubah gitu. Berubah. Kan. Ya, jadi kan biasanya kan cita-cita tuh semakin besar berubah. Ya. Banyak terpengaruh. Nah, itu dia yang tidak dicita-citakan saya jadi pelawak. Akhirnya diajak Rudi Sipit. Iya, karena waktu itu bantuin temen mau ada Rudi Sipit tuh kalau nggak salah main di situ. Saya bantuin di setting teman saya artnya saya karena waktu itu berhubungan. Saya kan pernah mempelajari sinematografi. Jadi teman bantuin di situ ya saya bantuin.
Nah dia suka latihan, saya suka ngeliat. Oke. Saya demen yang lucu-lucu. Saya lihat. Nggak taunya dia ngajak. Ngajak. Padahal saya suka bercanda doang gitu. Menurut dia bisa. Saya nggak mau, dipaksa sampai suka dijemput, suka diajak ngumpul dengan mereka tuh, Jarwo, Mamo, dan Rudi. Di mana poskonya, Meng? Waktu itu masih di rumah Rudi Sipit, Otista. Di Otista. Otista. Okay. Saya rumah di Matraman, nggak jauh sih gitu. Waktu itu kalau acara-acara jadinya ke Gelanggang Jakarta Timur, dekat PFN. Dekat PFN. Gue kan pernah jadi direktur PFN di belakang PFN ya, oke. Iya, situ tuh. Agak kecemplung. Karena sempat juga dibawa belajar ke Om Ateng ya? Ya, karena Rudi Sipit tuh dekat sama Om Ateng. Hampir seminggu sekali, bisa seminggu 2 minggu sekali. Pokoknya ke Gudang Peluru. Banyak kesamaan juga ya? Sama-sama kecil gitu ya, sama-sama keturunan gitu ya. Sama-sama sipit lah. Iya, makanya mungkin Rudi lebih ke situ. Tapi memang Rudi tuh orangnya, dia suka nyambangin orang, Pak Helmi. Oke. Dan yang paling sering ikut tuh saya yang dibawa-bawa, dibanding Jarwo dan Mamo. Udah mau kemana pun, saya pernah diajak di Setiabudi, rumah Pak Bagio. Ya. Terus tempatnya. Bagio CS. Ya. Waktu itu hampir beberapa pelawak, jadi ada titik-titik ya. Ada Pak Bagio, ada Pak Edi Sud. Oke. Nah, yang rombongan yang bangsa yang muda-muda tuh Dian Group. Dian Group tuh ada Ance. Oke. Nur Tompel yang gagap. Nur Tompel ya, gagap. Ya, Wito sama Wito, ya? Gata. Oh, ya. Ingat saya. Nah, 3 titik itu tuh. Jadi, nah, masing-masing sebenarnya sendiri-sendiri. Tapi hebatnya Rudi tuh, saya diajak main ke semua. Semua titik itu? Iya. Jadi saya banyak mengenal orang, ya itu. Ya. Dan saya waktu itu paling kecil kalau udah ngumpul. Karena umurnya baru 19 tahun. Yang paling tua apa? Jarwo? Iya, hampir paling kecil di komunitas itu juga saya paling kecil. Paling muda lah, bukan paling kecil. Iya. Kecil tetap aja makanya kan ya. Sama Rudi ya. Sama Rudi. Paling tua sebenarnya Rudi daripada Jarwo. Dari Jarwo. Oh, itu casingnya doang ya? Iya, Jarwo casingnya. Mungkin ya nggak asli ya, apa KW, jadi cepet rusak. Oh gitu ya? Iya, dimungkinkan gitu. KW-nya dari mana? Ya itu Jarwo tadi, casingnya. Casingnya? Iya, KW. Jadi nggak awet gitu. Awet. Jadi ketemu dengan Om Ateng gimana? Wah, banyak pelajaran ya, Meng? Iya. Dia kan kalau stand up comedy itu pertama Om Ateng ya? Iya. Lucu kan? Iya. Dia bisa cerita sendiri kan? Iya. Lawak solo atau perorangan kalau zaman dulu dibilangnya. Iya. Om Ateng kalau udah keluar, dan waktu itu sudah bergrup juga, pasti dia dulu tuh. Yang keluar kan? Pasti tuh. Baru kalau waktu sama Pak Edi Sud baru kedua kan. Iya. Baru, ya memang udah jago itu. Meng, yang dapatin nama Uhu itu siapa, Meng? Yang dapat istilah Uhu itu? Kalau Uhu itu dulu Septian minta harus ada jargonnya. Di Spontan. Reality show spontan itu ya, oke. Sebenarnya ketidaksengajaan, waktu itu adegan di kolam renang, terus sama orang art dibikinin yang kayak siripnya doang tuh. Oke. Kita kan kalau buka acara gitu tuh, ya kita saksikan spontan gitu. Nah, adegannya suka di mana-mana, kolam renang deh. Nanti endingnya saya diuber hiu itu dipakai tuh. Hiu, huhui gitu. Ya. Kata Septian, itu tuh bagus gitu. Jadi teruslah uhui. Itu spontan berapa ratus episode emang? Nggak begitu banyak, karena kan kalau zaman dulu nggak ada stripping. Iya. Kita, Iya. Pak Helmi kan di SCTP juga waktu itu. Iya. Saya asal bawain basket waktu zamannya spontan tuh. Saya spontan malam itu. Minggu. Top banget zaman dulu ya. Pak Helmi hari Minggu apa basket? Minggu pasti iya basket. Kan? Kalau nggak Sabtu Minggu. Iya. Oh gitu Bang. Itu jadi dari spontan itu, uhui gitu. Iya. Dan sekarang melekat. Maka saya bilang nggak ada orang yang cuman istilahnya doang. Sama tuh dengan Om Irama. Terlalu Om Irama. Uhui, komeng gitu. Gak tahu kalau apa ya. Saya pernah ngobrol sama Jai Subiakto. Kalau kita bikin sesuatu, orang lagi demen-demennya berhenti. Oh gitu? Iya, saya rasain juga. Benar juga ya. Jadi spontan lagi. Kan waktu itu abisnya sama kerusuhan tuh. Makanya ngajakin lagi saya nggak mau. 98? Waktu
waktu itu dari Bali mau ke Ujung Pandang udah bakar-bakaran loh. Iya, orang saya dari Bali aja udah mencium aroma bakar itu. Atau teman saya bakar celana saya. Bercanda. Jadi terus Warawiri sama Adul itu juga lagi enak-enaknya berhenti gitu. Kayaknya benar juga. Kalau lagi enak, orang lagi demen-demennya udah ngilang, bikin lagi yang baru gitu. Jadi konsep itu ya pernah ya saya rasakan benar juga gitu. Itu yang membuat Komeng nggak mau terlalu nguber job emang ya? Nggak ada stripping ya? Nggak ada acara rutin gitu emang ya? Kalau soal stripping apa ya, nanti saya nggak bisa charger otak. Iya. Nggak ada waktu buat ke situnya, kapan nulisnya lagi, kapan. Karena kan saya lawak itu nggak boleh ngulang ya emang ya? Ya dulu begini, dulu panggung masih bisa. Karena yang nonton belum tentu nonton di panggung yang lain kan? Iya. Sekarang nggak bisa. Kalau di TV nggak bisa ya? Iya, di panggung juga sekarang nggak bisa, Pak Helmi. Saya main di Thailand aja. Thailand? Iya, dulu kan kalau ulang tahun suka di kedutaan deh. Kedutaan Thailand. Kedutaan Indonesia yang ada di Thailand gitu. Oke. Oh, serius deh. Ya, ini serius karena waktu itu dibayar, Mas. Oke. Jadi saya serius. Nah, tiba-tiba orang pada tahu. Jadi sekarang ya ada handphone itu. Jadi iya, joknya orang hafal ya. Iya. Dan itulah susahnya seorang pelawak ya, Meng. Nggak boleh ngulang ya, Meng. Iya. Kalau bisa ya. Iya, kalau bisa. Ya, boleh ngulang agak jarangin. Inovasi dikit. Ditwist dikit. Ya. Beda sama penyanyi. Kalau penyanyi lagunya hits itu harus nyanyi lagu itu ya. Iya. Enakan penyanyi, Meng. Enakan di rumah, duit ada yang nganter. Oh iya. Itu tuh belum ada tuh yang kayak gitu. Saya juga lagi pernah MLM ya kayak gitu. Tapi bohong juga banyakan ya. Jadi nah tuh saya belum ketemu yang tadi. Itu yang katanya buat Komeng, waduh, nggak selalu mau terima job ya, Meng? Apa ya? Kadang-kadang saya gini, ini kayak tahun baru nih, saya maunya anak-anak gitu. Tuh kadang-kadang suka saya tinggiin gitu. Jadi saya ngeliat orang, mahal. Padahal emang saya nggak mau nih. Dibayar orang juga. Tapi kadang-kadang ada juga yang mau, mau nggak mau akhirnya. Itu yang membuat katanya Komeng adalah pelawak termahal di Indonesia. Kayak gitu jadi. Kalau di TV gue tau lah lo paling mahal lah. Sekarang tukul sekarang. Apa? Sekarang tukul. Tukul, iya. Tangga gue. Tapi kan Komeng legend lah. Apa ya, legend tuh saya masih berpikiran legend tuh antara ada dan enggak kalau menurut saya, Mas. Kayak legenda Sangkuriang. Kan sebenarnya nggak ada ya. Itu legenda itu. Iya kan? Sebenarnya sama kan? Iyalah, mirip-mirip lah. Ya, legenda yang udah nggak ada ini kan masih ada. Iya, kalau legend disebut legend. Oh, sekarang orang itu kalau pelawak itu kiblatnya Komeng. Apa ya Komeng itu? Cepet banget gitu, ngebalik-balik gitu. Dan nggak ada matinya gitu, Meng. Itu dia yang tadi Pak Helmi bilang, kenapa nggak semua diterima, kenapa nggak stripping. Ya takutnya nyarjer pala ini yang nggak ada waktu nanti. Jadi itu kayak gitu. Seorang pelawak itu serius butuh persiapan ya, Meng? Ya, saya sampai sekarang masih menulis. Ya, satu hari membicarakan satu masalah. Hari ini saya bicara meja, hari Selasa saya bicara gelas. Selalu kalau saya lagi nggak syuting gitu kan di rumah itu. Nah terus nanti kalau udah banyak kadang-kadang saya baca lagi, biar masuk aja. Jadi nanti suatu saat Pak Helmi mau bicarain apa, saya udah punya nih. Tapi Komeng kan dianggap orang yang spontanitas itu gila gitu ya. Nyamber gitu, ada aja. Dan orang mikir langsung ketawa gitu. Kalau nggak tahu ya, saya belum pernah sampai ke situ, manusia belum ada kayaknya. Kalau tetap nggak di set. Oh itu tetap butuh persiapan? Iya. Itu butuh settingan tuh Bang ya? Jadi sebenarnya memang pada saat melakukannya spontan, spontanitas. Tapi kan sebelum umpamanya saya mau ketemu Pak Helmi, saya dari kemarin-kemarin saya udah bicarain apa, saya udah sini nih. Kan karena saya nulis ada itu. Ada persiapan ya? Iya, jadi Pak Helmi mau ngomong meja, saya udah nulis gitu. Ntar keluar nih. Pak Helmi ngomong gelas, saya nanti. Jadi nggak gampang jadi plot. Apa ya? Sebenarnya semua orang jadi apapun gampang, cuman yang sulit itu tingkat kemalasan kayaknya.
kayaknya. Dan lu tuh malas? Nggak juga? Kalau buat nyari job malas. Kalau buat kerja. Makanya saya suka nggak deh gitu. Banyak nolak. Tapi kalau buat nyari bahan, saya lebih mendingan nyari bahan daripada nyari job. Kalau nerima honor nggak ada malas-malasnya? Wah, itu mah Pak Helmi lagi tidur ya saya bangunin itu. Kan dulu saya diajak dulu Pak Helmi. Asal tuh saya sampai juri tetap. Ya, waktu itu almarhum yang bawain. Taufik Saparas. Iya, banyak beberapa program dulu Pak Helmi. Dari mulai TV-TV swasta. Jamin lah. Iya. Penghubungnya Rudi Sipit itu ya. Iya. Gue seluruh program gue ada komedi Rudi Sipit aja. Ya. Asal itu Rudi Sipit. Iya. Itu jago banget orang. Iya. Tapi tetap Sipit aja sampai sekarang. Iya. Terus itu aja. Iya susah. Saya mau ajak ke Korea kan ada tuh gratis ngelebarin itu. Ngelebarin kelopak mata. Iya, kelopak mata ya. Tapi kan banyak yang kegusur, ntar warung lah apalah untuk ngelebarin itu. Hanya satu kendaraan yang tidak pernah mau jalannya dilebarin, Mas. Apa? Kereta api. Lah iyalah. Dari zaman Belanda. Iya. Kalau dilebarin selesai. Ngangkang dia, Meng. Meng, apakah karena butuh persiapan dan kadang-kadang nggak lucu membuat pelawak itu banyak yang stres ya, Meng? Apa ya? Saya kadang-kadang orang taunya pelawak itu tidak pernah punya masalah. Padahal ya namanya manusia kan, ya pasti punya masalah. Ya. Jangankan kita yang hidup, yang mati aja kena masalah. Okay. Kadang-kadang pelebaran jalan, kuburannya digusur, kadang-kadang gitu. Nah, jadi saya pernah ngomong dengan teman-teman kalau kita tidak bisa menghilangkan masalah, tapi untuk sementara mengalihkan bisa, tapi tetap masalah itu harus diselesaikan. Ya, saya keluar rumah aja nggak tahu, Mas, kadang-kadang kan orang, wah udah kayak ngajak bercanda. Padahal saya habis berantem sama bini, kan bisa aja namanya. Orang namanya manusia. Iya, manusia. Nah itu kadang-kadang mereka mungkin tidak bisa membagi itu kayaknya Pak Helmi. Kalau nyanyi kan tetap karena dia dihafal kali ya, mungkin kali ya. Saya nggak. Tapi kan kalau lawang kan kalau ada ini dikit aja udah tuh. Terganggu. Iya. Gak gampang tuh Meng. Komeng nggak ngalami juga kan pernah punya persoalan di rumah juga ya? Pasti. Begitu tampil di atas panggung harus ngelupain semua. Iya, mau nggak mau. Meng, pernah nggak nampil nggak lucu gitu, Meng? Pernah. Pernah di nightclub waktu itu di Jakarta Utara. Oke. Saya 75% saya udah nulis, 25% biasanya nanti ngandalin spontanitas. Oke. Itu 75-75-nya sudah keluar nggak ada. Nggak ada yang ketawa. Kadang-kadang saya punya ganti plan apa gimana tetap nggak ketawa. Pas saya tanya nggak tahu itu pelaut Korea baru sandar. Pantes aja gitu. Tapi tetap kita harus tanggung jawab kan, ya kan, Mas? Ya udah, slapstick mau nggak mau. Slapstick. Iya. Baru ketawa mereka. Iya. Apa gendongan apa kan zaman dulu lebih banyak slapstick. Ya. Saya nanya pas sama itu, Pak, kok itu orang yang lain ketawa kok katanya tahu. Oh itu orang Korea, ya itu kapalnya no katanya. Mabok lagi. Iya. Apalagi kalau tempat gitu tuh, yang ngerti aja, pada mabok, gitu. Yang ngerti bahasa Indonesia. Ada pengalaman buruk nggak, Meng, selama manggung, Meng? Selama ini sih belum ada ya. Kalau menurut saya yang buruk itu memanggil pelawak pada saat jam makan. Itu buruk aja buat saya. Orang nggak respon ya, Meng, kalau udah makan? Gitu. Iya, makan. Kalau musik menurut saya cocok dah. Cocok ya. Musik doang deh. Gue aja nggak mau nampil, Meng, kalau orang lagi makan. Ya, sama berarti Antang ya. Iya. Lu mau sebagus apapun ngomong nggak ada yang merhatiin. Nah itu dia tuh yang menurut saya. Lu itu aturan ya? Selama makan, ada lagi makan, lu nggak mau tampil? Ya setelah merasakan itu. Oke. Kalau bisa jangan pas makan deh gitu. Oke. Meng, Diamor tuh nggak ada kemungkinan untuk reuni, Meng? Kan orangnya masih ada semua. Keren-keren sekarang. Iya masih ada, tapi mau apa ya? Sekarang semua program kan nggak ada yang sifatnya grup. Individu ini panggil ya? Iya, mungkin aja kalau kayak Pak Deddy Gumelar kan mungkin aja kalau bikin lagi tapi di channelnya sendiri gitu. Iya. Buat TV kayaknya udah berat ya? Iya, nggak ada yang
Dia ngambil orangnya ya. Ya, itu kan ya kalau menurut saya sih saya nggak bisa nyalain TV juga mungkin ya karena per orangnya itu. Mau nggak mau ya tetap, karena kalau zaman dulu kan Pelawak tuh berempat ya, ada pemancing, ada pengumpan, penembak, ya pengumpan. Pengumpan itu kayak siapa, Bang? Kayak dari Jarwo kan dulu gitu tuh, Pak Cahyono. Ya. Edison. Itu yang ngatur juga ya, Bang? Iya, ngatur flow juga. Ngelit mereka. Terus apa lagi, Bang? Siapa ada lagi? Ada pengumpan, ada penembak, ada tatakan. Lo penembak? Iya. Lo penembak. Iya. Tatakan tuh jadi korban ya, Bang? Iya, korban. Alas gitu ya? Iya. Keset kaki ya? Iya. Itu siapa tuh, Bang? Keset yang alas yang paling bagus? Yang paling bagus tuh sekarang siapa ya? Jarwo? Ya kalau sekarang iya Jarwo. Kalau sekarang ya. Dulu kan dia sebenarnya pemancing. Oh, dulu pemancing? Dulu pemancing, dia nggak. Di Diamor dia pemancing? Pemancing. Setelah Diamor bubar, mungkin nggak ada yang manggil gue kali. Jadi dia berusaha untuk ngelucu. Dan dia jadi JK kan. Kalau yang bagus tuh dia ngelawan Pak Helmi. Kalau kita tembak tuh dia ngelawan, wah kita makin gencar lagi tuh. Oke. Oh, itu paling mantep tatakan yang kayak gitu. Kalau Opi Kumis tuh tipenya apa, Bang? Sama dia. Dia sebenarnya bisa semua ya? Dia penembak sebenarnya. Penembak. Cuman kadang-kadang kan kalau saya biasa sendiri, Pak Helmi. Akhirnya saya mempelajari semua. Saya terus karena sendiri, jadi saya tidak mungkin dapat pancingan dari orang. Jadi kayak macam saya baru ngeliat Pak Helmi, jangan ngarepin nih, karena Pak Helmi bukan satu grup sama saya. Nggak mungkin Pak Helmi mancing. Udah, saya langsung nembak aja. Oh, Pak Helmi hitam-hitam nih, kayak kuaci zaman dulu. Udah, jadi Pak Helmi nggak mancing, tapi udah saya harus nyari di sekeliling. Harus inisiatif begitu. Iya, jadi akhirnya kayak gitu. Nah, si Opi Kumis tuh sebenarnya dia penembak juga, tapi giliran ketemu saya, ya mau nggak mau saya harus mancing, saya juga harus nembak Opi gitu. Kadang-kadang jadi keset juga dia. Iya, dia juga ngelawan tuh. Ngelawan juga, iya. Meng, yang berduet dengan Komeng sebagai keset kaki atau sebagai alas itu Adul atau Jarwo? Jarwo. Adul itu tidak bisa ngelawak menurut saya. Adul itu bisanya saya melawak, dia ketawa. Kalau Adul udah ketawa, orang pasti ikut. Lucu, Bang. Iya. Itu lucu banget. Gue merhatiin lu berdua itu. Lu ledekin, lu apain, dia ketawa gitu. Nah, itu dia ketawa, pasti pada ikut tuh ya, Pak ya. Iya itu. Sama kayak Nunung di net ya. Iya, dia ketawanya ngajak dia. Ngajak orang gitu. Iya. Oh, memang ada yang begitu ya? Ada kayak gitu, kayak Soima juga kan mulai digitukan tuh, Soima. Waktu itu saya pernah di Riau, waktu itu perusahaan minyak Amerika manggil. Saya bilang, kalau udah di panggung, saya bilang, saya nggak bisa ngadu. Adul itu bukan, enggak, ini maunya. Kadang-kadang kan gitu, ngelihat apa di TV gitu kan, maunya di panggung. Padahal panggung kan beda kan Pak ya, kadang-kadang konsepnya juga beda. Akhirnya malamnya itu sampai saya ngajarin, aduh ini gini, ini kalau lari ke sini, sini. Sampai diri kayak anak sekolahan di sebelah saya. Udah belum Bang, katanya. Ngomong. Ya. Tuh tetep pas di panggung ya enggak, dia pegangan kawas saya gini di samping. Jadi saya kayak bawa anak. Kayak bini lagi kemana gitu, jadi kerja bawa anak. Tapi saya ngomong, dia tawa-tawa gini, beringatin saya. Yang lain dia ikut tawa. Lucu, Secara ininya sih enggak, apa ya, enggak ngelawaknya sih enggak. Sama Jarwo lebih asik? Ya, Jarwo karena dulu pernah jadi pengumpan, jadi dia tahu kadang-kadang ngumpan, makanya juga kadang-kadang kalau saya tembak, ya dia pasti ngelawan. Itu yang asik ya? Ya. Kalau ngomong partner nih, Mang, berdua aja, lu pilih siapa, Mang? Misalnya dapat job nih, berdua doang, nggak boleh nambah orang. Lu milih siapa? Jarwo. Kalau dan Abdel gitu? Abdel bisa. Saya tuh sebenarnya kalau suruh milih, kebanyakan kayak TV juga kan, saya main sama siapa aja. Sama mayat juga nggak apa-apa, saya bilang. Kadang-kadang. Iya, maksudnya saya nggak pakai milih-milih karena saya bukan air. Kalau air kan memang ada milih-milihnya kan. Jadi ya karena mungkin kebiasaan sendiri kali waktu itu Pak Helmi. Jadi dengan siapapun saya nggak masalah. Yang masalah tuh panitia pergi nggak ngurusin saya. Honor nggak dibayar? Ya itu. Pernah nggak dibayar honor?
Belum pernah sih, jangan sampai ya Pak Helmi. Jangan sampai ya. Lu selalu minta di muka ya? Enggak juga, saya kadang-kadang kan ngadep belakang. Ya kadang-kadang biasanya kalau udah selesai sih, selama ini sih begitu. Meng, dari sekian puluh acara TV-nya Komeng itu yang Komeng paling suka yang mana, Meng? Berkesan banget. Spontan kah? Ya, spontan tuh paling berkesan karena itu awal juga ya, Meng? Emang sukanya. Sebenarnya sih kan sebelumnya saya sama Diamor udah di TV tahun sebenarnya ya. Cuman orang memang taunya spontan gitu kan. Kayak di Diamor tuh mulai dari TVRI aja tahun 90. Ya. Dulu drama komedi. Drama komedi TVRI. Iya, terus Pak Helmi waktu itu kan di kuis-kuisnya tuh, ya Pak Helmi. Terus saya di TPI. Di TPI sampai dapat 2. Opera Diamor sama Kompor Diamor. Jadi itu grup lawak itu doang yang seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Yang lainnya sekali-sekali. Tapi zaman itu top ya, legend ya. Ada dulu tuh ada apa? Patrio ya? Patrio waktu itu belum, masih awal-awal belum. Patrio tuh abis Diamor. Yang legend tuh Bakso ya di RCTI. Iya, Bakso tahun 90-an Bakso di RCTI. Apa ya? Ya udah. Ada TVRI waktu itu kan Safari paling. Safari. Kan selalu ada selingan dulu. Iya, selalu ada selingan. Iya. Makanya saya suka bilang sama Pak Deddy Gumelar, ini dia yang membuat yang lain itu menjadi selingan. Ya. Karena dia waktu itu membuat Bakso. Baru adanya lawak program sendiri. Program sendiri. Ya. Baru ikut nilai Patrio dan lain-lain. Iya, karena kan biasanya kita selingan dari lagu. Iya, selingan dari acara lagu. Kadang-kadang selingan dari kuis aja kan udah sendirian. Ya. Malah kadang-kadang lagu jadi selingan kuis. Malah kadang-kadang komedi jadi selingan kuis. Jadi, tiba-tiba begitu ya. Membuka itu. Kalau definisi lucu untuk seorang Komeng apa nih? Lucu bahasa Indonesia. Kalau humor sendiri kan kayak humor sebenarnya sama lucu. Tapi humonia apa itu? Katanya cairan yang ada di tubuh mungkin mencairkan suasana. Kalau lucu menurut saya orang yang melihat senang dan bahagia. Lucu. Orang yang lucunya pelawak. Saya paling nggak suka orang bilang, wah ini sih pelawak nih bukan komedian. Padahal sama kalau menurut saya ya. Cuman beda bahasa aja, beda kata. Ini dari luar. Anda bilang tuh pelawak kayaknya lebih rendah. Ya. Kemudian sekarang komik. Waduh, komika. Komik dulu saya tumpukin aja mas di rumah. Iya. Saya nomerin aja biar orang nyewanya nggak ketuker. Meng, banyak sekali pelawak yang terjebak membuat orang tersinggung atau kena masalah hukum. Ya. Menurut Komeng gimana? Mungkin dia terlalu kasar banget, terlalu nonjok banget. Kalau zaman dulu yang saya tahu memang hampir semua pelawak dari zamannya kerajaan itu banyakan kan satir-satir aja. Ngeritikin kondisi sosial segala macam ya. Iya, kayak Abu Nawas ya. Iya, dia sebenarnya sih lebih memberitahukan. Kalau kayak di kerajaan-kerajaan Indonesia sendiri dulu hampir setiap kerajaan punya punakawan. Punakawan ya. Punakawan sambil tato raja pengen hiburan, manggil lawak, terus dia cerita, dia ngelawak, wah Cipete tuh daerah yang gimana ya, sampai airnya susah, sampai kemarin aja orang nangis sampai bukan keluar air, keluar bubur. Raja ketawa tuh. Terus, tapi raja tahu di daerah Cipete kekeringan, kan gitu. Jadi info juga kalau menurut saya. Okay. Dia tidak hanya mengkritik. Jadi dari awalnya memang dekat dengan mengkritik ya pelawak itu. Iya. Kalau melihat sejarah ya. Iya, bisa mengkritik, bisa juga memberitahukan kepada seorang pemimpin kali. Kayak Nasruddin Hoja, Abu Nawas, nah, itu punakawan. Betul. Itu lebih Timur Tengah ya Pak ya. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya ya kalau bisa sih kalau dilihat dari atasnya ya tipis-tipis aja. Tapi Komeng nggak pernah mau ya ngeritik orang, ngeritik apa pemerintah. Dulu gitu pernah kayak macam Orba.
Saya pernah sama di Amor saya pakai kris gitu, Mas. Ini kris tidak boleh ditujukan sembarangan. Apabila ke sawah akan jadi lapangan golf. Apabila ke daerah kumuh akan jadi rumah real estate. Pernah di stop. Di stop. Ya, waktu itu ada kontrak 13, itu baru ngerjain 4, ditahan dulu. Di stop. Iya. Di TPI. Iya. Lah iyalah, lo tahu siapa TPI yang punya kan? Iya, pada saat itu. Tapi sebenarnya nggak begitu lama. Dia sudah ya setengah bulan sudah dilanjutin lagi gitu. Jadi dan ya sekarang juga masih, tapi sebenarnya saya ngambil tipis-tipis aja sebenarnya sih, Mas. Saya juga ya karena memang bukan pengeritik banget pelawak itu. Sebenarnya menginfokan aja kayak gitu. Tapi dengan cara yang lucu. Ya, dengan itu. Kadang-kadang kan kayak kasus korupsi kayak apa. Ya kita ngomong cuma masalah uang saku ya udah nyampe gitu, jangan terlalu sampai. Apalagi menyebut nama orang ya. Iya. Iya, tapi buat yang lain sih ya hak aja sih ya, Pak Abi. Ini selama ini Gaya yang masing-masing. yang selama ini saya lakukan. Gitu. Ya. Kayak Tukul kan dia lebih menghina dirinya sendiri ya. Ya. Kalau Tukul ya. Ya. Jadi ada juga pelawak yang begitu, Meng. Ada. Daripada ngebahas orang gitu. Iya, betul. Ada juga yang dia memang menghantam diri sendiri. Ada juga yang menghantam orang lain. Kayak Kiki ya, ngerosting orang gila ya. Dia ngerosting Fadlizon. Menurut saya gila itu anak. Iya, makanya kan kalau mereka bilang mereka mengakui lebih kelas, sama aja. Dia juga ada yang roasting itu kan sama sebenarnya, Mas. Iya. Ya kan nembakin orang Nembakin gitu, orang kan. ya. Sama kan, tapi waktu itu dia pernah bilang, "Wah, gue beda sama lu. Gue nggak ada ini jatuh-jatuh." Ya itu termasuk kalau menurut saya. Jadi sebenarnya kalau mau bicara itu, lu sama gue sama, cuman beda nama aja. Dan lu malah dari luar, gue asli produk lokal kan gitu. Oke. Kalau pelawak-pelawak muda ini, Bang, yang baru komik paling suka siapa? Saya masih melihat Bintang Emon. Bintang Emon. Betawi ya, lucu banget orangnya. Iya, dia juga sebenarnya tipis juga tuh, maksudnya nggak sempat kena juga ya. Iya, memang kalau sekarang sih sebenarnya sekarang ya, Mas. Ya nggak usah ngomongin pemerintah, rakyat biasa juga sekarang kan lucu, banyak sensi. Oh iya. Mau ngomong apa juga sekarang. Si Panji ngomongin kucing aja ada yang tersinggung ya. Iya, jadi apa ya? Mungkin orang lagi pusing mikirin virus kali, Mas. Gitu ya. Iya, jadi apa? Orang saya aja kucing ngumpul saya permisi, Mas. Ya takut tersinggung aja saya. Ngeri kucing tersinggung. Sekarang apa aja tersinggung, Saya aja nggak mau ngaca takut saya tersinggung. Wah, kok gue nggak ganteng-ganteng. Jadi ya sudahlah ya memang. Apa ya mudah-mudahan kita bisa bergembira lagi lah. Iyalah, harus. Sekarang jadi susah ini tawa. Ya apalagi kan orang kayak kita Mas, ya kan. Kita ini kan bukan kebutuhan pokok ya. Iya. Jadi nggak mungkin lah orang lagi lapar nonton Pak Helmi, nonton komeng gitu. beli nasi kucing dulu kan ini. Tapi kalau di dunia TV, Meng, Ya. itu sekarang lagi naik daun itu yang kaya-kaya, yang jobnya banyak tuh semuanya komedian. Ya. Oh iya. Mulai Sule, Tukul, Gilang Dirga. Jadi itu ngalahin penyanyi, ngalahin MC lo, Meng. Ya. Iya, semua lah. Mulai dari Andre Taulani penyanyi aja sekarang ngelawak, Meng. Iya. Banyak memang yang berubah jalur. Tapi kalau Andre Taulani lumayan lah, dia dulu pernah bareng sama Diamor. Dia tahu teknik melawak. Tapi kadang-kadang kan ada juga yang nggak ngerti teknik lawak jadi pelawak kan gitu. Jadi sampai ada juga program yang nggak tahu masyarakat suka atau nggak, kayaknya sih suka ya. Jadi akhirnya banyak bukan melawak. Apa ya, jadi ngomongin aib yang tadi Pak Helmi bilang, jadi apa jatuhin orang benar-benar jatuhin. Wah, gue kemarin lihat Pak Helmi itu di mall sama cewek. Tuhan kan sudah bukan ngelawak, beda lawakannya, Mbak. Iya. Jadi ya Gibah. iya, tapi maksudnya kalau secara keseluruhannya ya mungkin lawak itu gibah sebenarnya kali ya, ngomongin orang, tapi tidak dalam kenyataan. Dan harus konteksnya lucu. Iya, lucu.
Tapi kadang-kadang ada juga yang ketawa loh, Mas, yang ngomongin itu tuh. Saya nggak ngerti juga. Berarti disukai kali ya? Iya. Sekarang mungkin masyarakat capek, men. Apalagi ngomong banyak politik, banyak kasus-kasus kriminal. Ya. Mereka ngomongin lucu-lucu aja, semua lucu, men. Presenter semuanya itu harus lucu, men. Ya. Yang serius-serius lewat. Makanya saya pernah ditanya, ini nggak ada rencana bikin kayak dulu ada radio humor. Lah ngapain lagi? Dulu kan sendirian, zaman CSK, yang lain serius. Sekarang semua orang ngelucu. Sekarang gila, men. Presenter Vicky Prasetyo, lucu semua, men. Iya, lucu. Ramzi, semua. Kalau nggak lucu lu nggak laku. Iya. Nih presenter yang serius-serius itu paling laku siapa? Daniel Mananta, Boy William. Di luar itu ada pelawak semua. Paling akhirnya suruh jualan tuh saya lihat, presenter yang biasa aja. Iya. Ada jualan yang tempat tidur, yang telepon langsung dikirim tuh. Online. Ada tuh kalau malam. Jangan sampai lu ngeliat gue di situ loh, Meng, anak kembarnya bagus sama ganteng. Ya. Mereka kalau mau jadi tahu-tahu kepengen jadi pelawak juga, Komeng gimana? Nggak masalah, malah sebenarnya saya sih maunya ke situ, ada yang nurunin gitu ya. Tapi saya melihat dari yang dulu-dulu jarang juga yang ada gitu ya. Dan juga saya tidak pernah memaksakan dia mau jadi apa gitu. Soalnya saya juga tidak mau balas dendam karena bapak saya juga nggak pernah nyuruh Komeng jadi pelawak. Iya, jadi apapun gitu. Jadi ya terserah. Kalau si bagus tuh, kalau keseninya ada tuh kayaknya. Ya walaupun kalau saya lihat bukan pelawak. Dia suka dulu orang-orang belum bikin YouTube masih subscribe 100. Menetes dia udah bikin dulu. SD waktu itu kelas berapa ya? Oh iya? Udah ada bulanannya dulu 13 juta dia. Oh iya? Orang-orang belum bikin tuh. Dari YouTube? Iya, jadi zaman itu ya? Iya. Asisten saya diminta sama dia. Babe kalau mana aja ambil. Jadi dia ngeluarin itu mah. Dulu babol namanya. Babak matsol. Saya nggak saya kalau di rumah tuh ada. Saya kan punya piaraan. Orang-orang kan piaraan diumpetin mas lihat rumah. Saya doang yang satu rumah gitu. Karena hewan ya. Biasanya orang taruh di mana? Pos 1, pos 2. Nah itu dia ngambil tapi diem. Sampai dia kena ban waktu itu, di ban sama Google karena dia mau bikin TV Komeng, katanya. Sekarang nggak bilang misalnya. Jadi dia ambil foto-foto dari situ, kena. Jadi sampai sekarang dia nggak lanjutin. Bagus. Ya. Kalau si ganteng? Ganteng lebih nggak ke situ. Oh. Dia lebihnya nggak tahu jadi. Saya agak curiga nih mas. Dia mau jadi sniffer apa mau bawain acara kuis dangdut? Karena dia sering nembak gitu mas. Apa tuh gitu ya? Saya curiga itu. Dia ikut di Senayan apa dia lain sendiri nih. Olahraga aja mas, olahraga. Pagi tuh udah lari. Pernah saya ngelarang, saya bilang kalau lari jangan terlalu pagi, siang lah. Karena waktu itu pagi habis subuh dia lari olahraga. Nelpon dia udah di negara lain mas, karena mungkin gelap ya, jadi nggak tahu. Waduh di Thailand nih gitu. Terpaksa saya menghubungi teman saya, Bapak Tanto Yahya, dia kan orang diplomat waktu itu. Membuat paspor diplomatik. Apa kabar deh, Pak? Oh baik. Oh happy banget ya bang. Iya, saya seneng lah, bangga kita dengan kerjaannya dia. Waktu itu, Meng, Pak Tantowi, kan lu bareng di RCTI itu, jadi kuis. Wants to be. Saya suka kalau ini suka main sebelah-sebelahan, suka bercanda. Meng anak berapa? Belum. Baru berapa tahun? Baru 4 tahun. Belum apa-apa. Gue 11 tahun baru punya. Itu yang saya semangat tuh dulu. 11 tahun dia. Baru luar biasa. Gini tuh mau dihajar terus maksudnya. Ya apa? Saya dikasih tahu terus. Saya maunya dikasih duit sama dia, tapi enggak, dia ngasih tahu terus. Padahal kasih nasihat terus. Masih di Paski ya, Bang? Masih pegang Jawa Barat. Jawa Barat ya. Harusnya sudah habis nih kayaknya nih. Tapi nggak ada yang berani mecat lah ya. Enggak, justru saya minta diberhentiin sama Jarwo. Belum ada. Ya karena mau ada pemilihan takutnya kerumunan, Mas.
Oh gitu ya? Iya. Online dong, online. Semuanya Jawa Barat itu terlalu luas. Jadi kadang tergantung dengan cuaca. Ada berapa korwil tuh. Apalagi sekarang, ada longsor, ada apa gitu. Gue kemarin baca data, Meng. Jadi selama Januari sampai 5 Februari itu terjadi musibah 329 bencana alam Ya. di Indonesia. Gila ya, Meng? Iya. Sebenarnya tidak begitu gila karena memang daerah kita rentan bencana. Iya. Apa cincin api ya Mas ya? Iya, ring of fire ya. Cincin api salah satunya. Jadi bencana itu sudah seperti sebuah pernikahan mungkin di kita nih. Jadi nggak ada masalah karena memang cincin api itu. Kalau Jepang hampir di. Ya tapi kita tuh lengkap loh, Meng. Apa gunung meletus, Ya. longsor, banjir, ya kemudian dia apalagi tuh lengkap lah, Meng. Ya, gempa bumi, Sampai yang paling aneh itu. terus ini air ombak, Ya. ada kapal tenggelam, pesawat jatuh. Sampai apa okupasi apa itu paling jarang itu. Tapi Yang di Indonesia ada tuh. yang di Palu tuh, Iya. likuifasi, Yang di atas ke bawah. langsung ke bawah. Komen kan sempat bantu PMI juga ya sekarang. Iya, dulu juga tuh saya ikut tuh yang Palu yang ini. Iya, iya. Sampai yang di nyari itu yang orang tim SAR ya 25 meter baru ada tuh rumah yang Iya, di atas likuifasi. itu. Itu nggak pernah terjadi tuh. Tiba-tiba jarang-jarang. apa daratan melembut dan nyerap ke bawah, nyedot ke bawah. Bisa gitu ya. Aduh, itu mah Palu mah luar biasa. Saya waktu itu diajak mau ke Palu, sebenarnya sempat mikir waktu itu. Mas. Ada beberapa orang yang ke Palu kan pada benjol, jadi saya apakah saya harus ke sana gitu sih. Tapi akhirnya ya ke sana juga. Komeng menamatkan sarjana S1-nya pada usia 46 tahun. Karena apa motivasinya, Meng? Udah mendapatkan pencapaian luar biasa gitu. Tetap harus sarjana gitu, minimal S1. Waktu itu saya tuh paling soal sekolah tuh suka diomelin sama ibu saya. Saya tuh paling males sampai ya kalau dilihat sekarang mah saya paling belakangan. Yang lain ada S2, S3, ada S1 udah dari dulu-dulu. Karena waktu itu saya sempet lu mau jadi apaan gitu sampai saya sendiri akhirnya membuktikan. Karena saya kuliah di beberapa tempat tidak pernah ada yang lulus karena memang tujuan saya waktu itu nggak nyari ilmu, nyari relasi Mas kan. Jadi kan lumayan itu ya. Jadi ya tapi sangat disayangkan saya lulus ibu saya udah nggak ada. Saya sempat ke kuburannya nggak nyaut, mungkin kalau nyaut saya kabur kali ya. Saya bawa sertifikat itu bahwa saya sudah lulus gitu. Katanya kan kalau orang udah meninggal dia sebenarnya ngelihat katanya, ya kan, kayak di TV. Wah itu, dia tuh deketin kamera, tapi nggak bisa nyolek. Gitu. Katanya makanya saya datang bawa sertifikat. Tapi pas lihat nggak ada, dipikir ibu saya mau minta bayarin kali ya untuk sertifikat itu, skripsinya. Ya sedihnya itu saya nggak bisa, dia nggak tahu gitu. Saya sebenarnya buat ke dia nih, Mas. Saya sampai hampir setahun waktu itu nggak ngelawak. Fokus nyelesain S1. Iya, karena waktu itu pernah di salah satu kampus Fakultas Ekonomi, jadi ada hubungannya saya ke situ. Saya kebetulan waktu itu anaknya Sesmen Pariwisata. Ada juga dia dari Bandung, dari UPI, sama waktu itu Fakultas Ekonomi juga. Jadi saya tidak ke kampusnya. Jadi saya kuliah tuh di Kementerian Pariwisata di ruangan Sesmen. Dia yang manggil dosennya profesor sama doktor. Udah tiap sore saya ke situ sampai malam. Sore ke situ. Ya udah jadi waktu itu gelarnya hampir sarjana pariwisata karena kan saya di kementerian itu. Kuliahnya di Kementerian Pariwisata. Siapa sih Pak Sesmennya? Siapa sih Pak Sesmennya? Waduh, saya orang Bali tuh? Bukan. Orang Bandung malah pernah jadi dirjen RTF tuh. Aduh, lupa Pak
meninggal kemarin. Pak Subrata? Bukan. Kan. Aduh, nama Sunda sih itu Subrata ya. Kalau Jawa kan Subroto ya. Subrata ya. Kalau kereta Subway. saya lupa. Ya udah lah, Pak. Bukan Lu saya. tuh lucu banget, makannya apa ya, Meng? Normal aja ya? Makan pagi harus apa gitu, kroto atau apa enggak juga ya? Kroto sih pernah kalau saya lagi iseng Mas ya. Dan saya kalau lagi ngisengin orang. Saya tuh makan tidak mau yang agak-agak repot. Kayak tadi Pak Helmi menawarkan saya makan pempek, nasi goreng. Saya harus gini. Itu repot nasi goreng pakai. Dia ngambilnya cuman yang kue doang. Saya nggak mau repot Pak Helmi. Walaupun kan yang repot gua ada nyiapin, istri gua. Itu dia makanya. Kalau mungkin Pak Helmi yang nyendokin juga tetap aja saya repot makannya. Saya habis ini saya harus kasih air ini, saya maunya yang langsung tep. Makanya saya doyannya mie. Mie itu langsung saya gulung, beres. Kan mie, susah nyari ujungnya gitu. Saya nggak pernah nyari ujungnya karena saya hidup nggak pernah mau nyari masalah. Yang penting saya nyari belakangnya. Gitu. Kenyang gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang suka mie. Sampai ibu saya suka ngomel saya makan mie. Nanti lo inilah, nanti lo ini. Wah, gue bilang, Cina tiap hari makannya udah punya nuklir. Indonesia makan nasi, makan apa enggak, belum punya. Waktu saya menikah sama istri saya, dia masak banyak, meja penuh Mas. Meja penuh, orang mejanya kecil segini. Kan jadi penuh atuh juga. Nah, saya makan. Saya malah beli mie instan. Ke minimarket saya bawa. Ya tersinggung lah perempuan begitu nih. Ya tapi akhirnya jadi tahu. Untung istri saya tuh orangnya nggak pernah marah-marah kalau nggak ada saya gitu. Kalau ada saya baru saya diomelin. Kalau nggak ada saya dia nggak pernah marah. Nah itu akhirnya bisa membuat dari mie itu macam-macam model, Mas. Dia bisa bikin martabak telur pakai mie, bikin apa pakai mie, bikin apa pakai mie. Sampai hampir aja bikin anak saya sama mie karena dia pikir apapun bisa gitu kan. Iya, sekarang ngerti, tapi sekarang ketakutan sendiri anak-anak suka ikut-ikutan. Karena kan mie instan itu buat anak-anak bahaya katanya gitu. Katanya. Karena ada yang mengandung apa tahu. Setahu saya yang mengandung itu bukan mie, wanita biasanya. Saya kadang-kadang bingung sama mau kemana sih ini. Logikanya itu. Iya jadi. Ya sudahlah. Kadang-kadang ya apapun kali ya, tusukan gigi juga kalau dipikirin terlalu dalam ya kayak gitu kali ya. Jadi menurut saya jangan terlalu dalam lah Pak Helmi memikirkan sesuatu, apalagi mikirin sumur kan harus dalam kan. Sekarang air genangan kali daripada mikirin sumur, karena air genangan itu tidak terlalu dalam. Jadi gitu Pak Helmi. Meng, pertanyaan terakhir Meng, lu udah pernah ketemu dua-duanya dan lu beruntung, Valentino Rossi atau Jorge Lorenzo? Valentino Rossi. Kenapa? Karena dia lebih ngetop atau lebih apa? Enggak, dia mainnya lebih ke. Sekarang gini, Pak Helmi, dia itu balapnya bukan dari sekolahan kan. Saya baca bukunya tuh, dia cuma dari anak tongkrongan suka ngebut masuk. Kalau Jorge, dia sekolah balap dari kecil. Jadi apa ya, kayak Michael Jackson mungkin dia nggak pernah ada waktu main tiap hari ini. Jadi sampai dia punya mainan sendiri di rumah, ya kayak gitu. Jadi kadang-kadang lucu kalau ngelihat Jorge buat saya ya. Iya. Jorge tanda tangan baju gitu. Dia enggak, malah kadang-kadang dibunderin dibentuk. Ya baju Yamaha saya gitu-gituin. Kalau Rossi kan gitu. Iya. Ya, tapi dia ketawa-tawa gitu. Tawa-tawa. Dia tahu lu pelawak kali ini. Enggak, tapi memang gayanya gitu, kalau dipanggil diem. Tahu kita udah nggak manggil dan yang wah gitu. Nah tuh aneh aja gitu, karena dia jarang main kalau menurut saya Mas. Saya kalau nemenin main PS, main Xbox, karena bosen. Kalau main Rossi bercanda-canda aja. Walaupun saya sama-sama nggak ngerti ya, dia ngomong Inggris juga ke Italian gitu kan. Saya mau ke Italia paling mesen saus pizza aja. Ya mendingan Rossi. Ya itulah tongkrongan namanya. Apa ya, mungkin Pak Helmi bisa membedakannya. Oke. Yang kalau ngomong bahasa Indonesia siapa lebih bagus? Kan dia selalu di depan gitu. Siapa yang lebih bagus? Rossi. Gak mungkin karena Rossi lebih dulu kali ya. Ya. Dibanding
Jorge. Rossi lebih lancar. Itu padahal ditulis doang bahasa Indonesia. Dia cuma baca. Baca doang. Semakin di depan. Udah, kalau dulu masih. Saya kadang-kadang suka diajak waktu itu nonton. Dia di mana gitu. Manggil. Manggil. Kalau si Jorge manggil saya Fenomenon. Fenomenon kalau Jorge. Rossi Komeng. Bisa disebut Komeng? Bisa nyebut Komeng. Saya udah bilang kalau ada apa-apa sebut nama Komeng 3 kali. Ya mungkin dia menuruti kata-kata saya. Jadi dia bisa. Oke. Terima kasih Komeng. Wah, terima Jadi kasih, nazar terima banyak kasih. orang, permintaan banyak orang agar saya manggil Komeng, sudah saya laksanakan. Semoga Komeng tetap sukses, tetap lucu yang paling penting. Amin. Ya, jobnya nggak apa-apa, sedikit tapi honornya tinggi. Amin. Sama aja. Amin, Gitu, sama aja. Dia juga nggak mau juga banyak terima macam-macam, men. Betul Iya, kan? iya. Ya. Yang penting honornya tinggi. Iya. Sehat yang penting, men. Wah, amin. Pak Helmi. Ya. Pak Helmi juga Jangan bisa. stres. Karena pelawak, gue tahu banget banyak stres. Kalau udah mulai nggak lucu, nggak ada job itu stres, kan? Iya, bisa juga stres. Bisa juga dia karena stres jadi nggak banyak job. Iya. Karena kan mainnya jadi nggak lucu. Jadi nggak lucu. Iya. Jadi makanya jangan stres. Jangan stres, betul. Oke, baik, itu apa ngobrol saya dengan Komeng ya. Semoga terhibur, banyak sekali hal yang bisa kita jadikan inspirasi. Kita jumpa dengan tamu saya berikutnya. Bye-bye.